Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita renungkan bersama Kidung Pujian NKB 14, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Lagu ini adalah sebuah doa penyerahan diri yang total kepada Tuhan, Sang Penjunan Agung. Bait pertama berbunyi, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Kaulah penjunan, ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Ini adalah pengakuan mendasar iman kita. Seperti Nabi Yesaya menulis, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Yesaya 64 ayat 8. Dalam kesibukan sehari-hari, seringkali kita ingin membentuk hidup menurut keinginan kita sendiri. Namun ayat ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menyerahkan kembali kendali kepada Sang Pencipta. Biarlah tangannya yang penuh kasih membentuk kita menjadi bejana yang indah dan mulia. Selanjutnya bait kedua, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Tiliklah aku dan ujilah. Sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Ini adalah permohonan untuk penyucian. Daud pernah berdoa dalam Mazmur 139, Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Permohonan ini membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak sempurna. Kita meminta Tuhan untuk membersihkan hati dan pikiran kita dari segala kenajisan, agar penyembahan kita menjadi murni dan berkenan di hadapan-Nya. Pada bait ketiga, kita menyanyikan, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Tolong ya Tuhan, ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Di sini kita mengakui kelemahan kita dan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Rasul Paulus pun bergumul dengan kelemahannya, namun Tuhan berfirman kepadanya, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Ketika kita merasa lemah, baik secara fisik, emosional maupun spiritual, inilah saatnya kita berseru memohon jamahan dan pemulihan dari-Nya. Kuasanya sanggup menyembuhkan dan memulihkan setiap aspek kehidupan kita. Terakhir, bait keempat menjadi puncak penyerahan kita. Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Seluruh hidupku kuasailah. Berilah roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Ini bukan lagi hanya tentang dibentuk, disucikan, atau disembuhkan, tetapi tentang menjadi saksi Kristus di dunia. Kita meminta Roh Kudus untuk memenuhi dan menguasai hidup kita sepenuhnya, sehingga bukan lagi diri kita yang terlihat, melainkan terang Kristus yang bersinar melalui perkataan, perbuatan, dan seluruh keberadaan kita. Seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 20, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Marilah kita hidup dalam penyerahan ini setiap hari, membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita, agar namanya dipermuliakan. Amin. Jangan lupa subscribe Sasha Renungan untuk mendapatkan renungan terbaru dari kami. Terima kasih.